kepada sang bendera merah putih. Hormat, gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roswita Sumirati Purnatutu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian kinerja di SMP Negeri 1 Lembor. Materi yang akan saya bawakan adalah teks iklan, slogan, dan poster dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Siap, gerak, bincang depan, gerak. Gerak, gerak. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat duduk kembali. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, sehat, luar biasa. Baik, puji Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan baik-baik, kita masih dalam keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Nak Yurti untuk memimpin doa di depan kelas. Enak? Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu mau cek kehadiran dulu, mana nanti ya? Bagaimana nak teman-temannya hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Baik, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan Kesehatan. Ayo, coba dilihat dulu di bawah kolong mejanya, ayo. Kalau ada sampah, sampahnya dipungut. Bersih ya? Bersih, Bu. Berarti itu tandanya sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, Ibu minta semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Nah, menyanyikan lagu nasional dengan semangat dan sikapnya harus siap. Baik, tepuk tangan dulu untuk semangat kita. Ibu punya satu kalimat motivasi. Bunyi kalimat motivasinya seperti ini. Setiap orang yang ingin berhasil, maka ia akan merelakan rasa lelahnya dan meninggalkan rasa malasnya. Ibu mau tanya dulu, kalian ingin berhasil tidak di masa depan nanti? Ingin, Bu. Kalau ingin berhasil, maka apa yang akan dilakukan? Berusaha.
Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang identifikasi informasi, teks iklan, slogan, dan Poster. Ibu mau tanya dulu, kalian pernah tidak sebelumnya melihat iklan atau menonton iklan? Pernah. Pernah? Pernah. Biasanya melihat atau menonton iklan itu di mana? Di televisi. Di televisi. Dan di handphone. Di televisi, di handphone, dan kita juga sering melihat di Tempat umum. Sekarang ibu mau tanya lagi. Kalau biasanya kalian melihat iklan atau menonton iklan di televisi, coba siapa yang bisa sebutkan iklan apa yang paling sering muncul di televisi yang pernah kamu lihat? Coba Igo, iklan apa Igo? Iklan sampo. Iklan sampo. Iklan apa lagi? Coba Widi. Energen. Coba Ernest. Sabun. Coba Jessica. Milo. Ya, iklan Milo. Coba Sulastri. Rinso, ya seperti itu contoh-contoh iklan. Nah, sekarang slogan dan poster. Pernah tidak sebelumnya kamu melihat slogan atau poster? Pernah. Pernah melihat di mana? Di pinggir jalan, Di jalan. di pinggir Jalan. atau di tempat-tempat Umum. seperti biasanya di sekolah, Di pasar. ya di puskesmas juga ya kan, atau di rumah sakit. Sekarang ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pengertian iklan? Ayo, coba Nak Yuti, pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen dengan daya jangkauan yang luas. Ya bagus, tepuk tangan untuk dia. Nah, berikutnya siapa yang masih ingat pengertian slogan? Saya Bu. Ayo, coba Chelsea. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk melakukan suatu imbauan, ajakan, atau larangan. Ya bagus, tepuk tangan. Sekarang berikutnya siapa yang masih ingat pengertian poster? Coba Edwin. Poster adalah plakat atau lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Iya bagus, tepuk tangan. Baik, Nak. Kalian sudah belajar tentang pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Hari ini kita akan lanjut belajar tentang pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Siapa yang sudah membaca struktur teks iklan? Ayo, coba Ernest. Struktur teks iklan ada 3. Yang pertama, orientasi, berisi tujuan utama informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, tubuh iklan adalah perluasan dari orientasi. Dan yang ketiga, justifikasi, berisi argumentasi atau persuasi yang menekankan pesan dan ajakan. Bagus, tepuk tangan untuk Ernest. Yang terakhir, kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Saya dulu. Coba Junior. Yang pertama pendek atau singkat, yang kedua jelas, yang ketiga menarik perhatian, yang keempat mudah diingat. Iya bagus, tepuk tangan untuk Junior. Itu tandanya di rumah kalian sudah belajar ya. Baik, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan manfaat kita belajar teks iklan, slogan, dan poster hari ini. Disimak dengan baik ya Nak? Ya, Bu. Kompetensi dasar yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, menyusun gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Dan yang kedua, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model project based learning dan pendekatan saintifik berbantu media gambar, peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis dengan menjunjung tinggi sikap jujur, kerjasama, bertanggung jawab, dan percaya diri. Baik, Ibu akan menjelaskan manfaat kita belajar teks iklan, slogan, dan poster hari ini. Yang pertama adalah manfaat kita belajar teks iklan. Manfaat
beli. Siapa tahu produk yang kita beli itu palsu, kita tidak tahu, dan mungkin membahayakan diri kita. Itulah manfaat kita belajar teks iklan. Yang kedua adalah apa manfaat kita belajar teks slogan. Nah, manfaat kita belajar teks slogan adalah memberikan motivasi kepada kita sebagai pembaca atau sebagai masyarakat. Baik itu motivasi untuk belajar ataupun motivasi untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah manfaat kita belajar poster. Nah, diharapkan setelah kita belajar teks poster ini adalah menyadarkan kita sebagai masyarakat untuk selalu rajin apa? Membersihkan lingkungan. Atau apa lagi selain membersihkan lingkungan? Menjaga lingkungan dengan cara apa? Tidak menebang pohon sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan. Sampai di sini paham? Baik nak, ibu punya satu contoh video iklan, satu contoh slogan, dan satu contoh poster. Hal yang pertama yang akan ibu tayangkan adalah contoh video iklan. Nah, ibu harap kalian menyimak dengan baik contoh iklan ini, lalu silakan dicatat poin-poin penting yang ada dalam iklan yang ibu tayangkan. Siap? Siap, Bu. Siap? Siap, Bu. Floridina Berry. So juicy. Floridina Florida Orange. Dengan Smart Protection System, budi lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harian. Tampak segar dan juicy-nya favorit semua. Really fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wixfood. Baik, sudah disimak dengan baik video ini? Sudah, Bu. Sudah dicatat hal-hal penting yang ada dalam video ini? Sudah, Bu. Kalau sudah disimak dengan baik, ibu punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, produk apa yang diiklankan pada video yang ditayangkan? Siapa yang bisa menjawab? Baik, ibu pilih Nakigo. Iklan Floridina, Bu. Ya, produk yang diiklankan adalah tentang Produk Floridina. Baik, tepuk tangan untuk Naigo. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang menarik perhatian konsumen untuk membeli minuman ini? Ada yang bisa menjawab? Coba Natia. Yang pertama rasanya yang juicy, yang kedua mengandung vitamin C, yang ketiga harganya yang terjangkau, hanya Rp3.000. Ya bagus. Bagaimana jawabannya benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Coba sebutkan iklan tersebut itu termasuk jenis iklan apa? Coba, Nah Angelis. Jenis iklan tersebut termasuk iklan makanan karena menawarkan produk minuman yaitu minuman Floridina. Bagaimana? Benar? Benar, Bu. Sekarang pertanyaan terakhir adalah tujuan dari iklan tersebut ditayangkan atau diiklankan itu untuk apa tujuannya? Coba Nak Widi. Tujuan dari iklan yang ditayangkan adalah untuk menarik perhatian masyarakat agar membeli minuman tersebut atau minuman Floridina ini, apalagi dengan harga yang terjangkau sangat murah yaitu Rp3.000. Ya, bagus. Benar jawabannya? Benar, Bu. Lalu ibu juga punya contoh poster. Nah, jadi contoh posternya seperti ini. Jagalah kebersihan lingkungan. Kira-kira apa yang disarankan dari poster ini kepada kita sebagai masyarakat? Untuk apa? Coba Nadia. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus sekali. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Ibu akan membacakan nama-nama anggota kelompoknya. Disimak dengan baik ya. Baik, Bu. Kelompok yang pertama, Ibu beri nama kelompok Ki Hajar Dewantara. Anggotanya adalah Tia, Igo, Jessica, Octavia, dan Sebastiana. Lalu, kelompok kedua, Ibu beri nama kelompok R.A. Kartini. Anggotanya adalah Widi, Sulastri, Chelsea, Junior, dan Dodi. Kelompok yang ketiga, Ibu beri nama kelompok Fatimura. Anggotanya adalah Ernest, Intan, Epifania, Edwin, dan Handriani. Lalu kelompok yang terakhir, kelompok 4,
Anggota kelompoknya adalah Wulandari, Yerca, Servas, dan Yolanda. Sudah didengar anggota kelompoknya? Sudah. Baik. Jadi sebelum kalian duduk ke dalam kelompok, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira nama-nama yang Ibu berikan tadi itu nama-nama siapa sebenarnya? Coba Widi. Nama-nama tokoh para pahlawan Indonesia. Iya. Untuk mengingatkan kita bahwa itulah pahlawan yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, ayo nak sekarang silakan berpindah mencari anggota kelompoknya masing-masing. Baik, kalian sudah berada di dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum Ibu menginformasikan apa yang akan kalian kerjakan di dalam kelompok, Ibu ingin kalian mencermati terlebih dahulu langkah-langkah menulis teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang pertama kita mulai dari langkah-langkah menulis teks iklan. Ibu minta Nayuti untuk membacakannya. Langkah-langkah menulis teks iklan adalah yang pertama, memulai iklan dengan pernyataan yang menarik, tawarkan solusi, tunjukkan bukti, ajukan harga terbaik. Ya, baik, terima kasih Nayuti. Yang kedua adalah kita akan mencermati langkah-langkah menulis slogan. Ibu minta Nak Ernest untuk membacakan langkah-langkah menulis slogan. Silakan Nak. Langkah-langkah menulis slogan. Yang pertama, tentukan tema slogan. Yang kedua, pilihlah kata-kata persuasif yang sesuai dengan tema slogan. Yang ketiga, gunakan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan tema slogan. Ya, baik, terima kasih Nak Ernest. Silakan duduk kembali. Berikutnya, kita akan mencermati langkah-langkah menulis poster. Ibu minta Nak Edwin untuk membacakan. Langkah-langkah menulis poster adalah yang pertama, tentukan tema dan tujuan membuat poster. Yang kedua, susunlah kalimat poster dengan kalimat yang menarik. Yang ketiga, gunakan kalimat sederhana yang mudah diingat. Yang keempat, lengkapi poster dengan gambar dan ilustrasi yang menarik. Silakan duduk kembali Nak Edwin. Terima kasih. Nah, sudah didengar? Sudah. Sudah dicermati dengan baik? Sudah. Kalau sudah dicermati dengan baik langkah-langkah tersebut, berikutnya adalah Ibu punya, kalian sudah lihat yang di papan tulis? Sudah. Nah, Ibu punya amplop belajar. Bagaimana cara penggunaan amplop belajar ini? Ini amplop belajar ini sudah terdapat empat amplop belajar di sini. Amplop pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan amplop yang terakhir ini adalah amplop undian. Nah, jadi masing-masing amplop belajar ini di dalamnya sudah terdapat gambar iklan, slogan, dan poster yang berbeda-beda. Ibu menyediakan 4 amplop belajar sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Nah, jadi Nak, caranya sebentar adalah Ibu akan meminta satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju. Sebelum mengambil amplop ini, kalian harus mengambil undiannya terlebih dahulu. Nah, siapa kelompok yang mendapat undian nomor 1 maka akan mengambil amplop di nomor 1. Siapa kelompok yang mendapat undian nomor 4 maka akan mengambil amplop nomor 4. Paham? Paham, Bu. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Jadi Ibu minta satu dari masing-masing kelompok perwakilannya untuk maju. Silakan. Kelompok 4 silakan. Ya, baik Nak. Ayo, Nak Igo terlebih dahulu. Silakan ambil undiannya di sini dulu. Ambil satu undiannya. Ayo dibuka dulu undiannya. Baik, Nak Igo mendapatkan undian nomor 1. Berarti silakan ambil amplop di nomor 1. Silakan duduk kembali Nak Igo. Sekarang Nak Edwin, ayo. Silakan ambil undiannya. Ayo dibuka. Mendapat undian nomor berapa? Ya, nomor 4. Silakan ambil. Berikutnya Servas, ayo.
Setiap kelompok mendapatkan gambar iklan, slogan, dan poster yang berbeda-beda. Nah, sebelum mulai mengerjakan, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya dulu. Ini untuk kelompok Patimura. Ini untuk kelompok LA Kartini. Ini untuk Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Baik nak, waktu kalian mengerjakan tugas ini, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi untuk menyusun teks iklan, slogan, dan poster sesuai gambar yang kalian dapatkan. Ayo, yang mengalami kesulitan, ada yang mau ditanyakan? Silakan nak. Sudah dipilih? Ayo, kira-kira gambar? Iya, bagus. Sudah pas ya? Itu merupakan gambar iklan. Coba Ibu mau tanya, mana gambar posternya? Ya, ini poster, ini slogan, bagus. Jadi tidak ada kendala ya? Kelompok Ki Hajar Dewantara ada kesulitan? Coba Ibu mau tanya dulu, yang mana gambar iklan di situ? Gambar poster? Ya, gambar slogan? Silakan ditempelkan pada LKPD-nya. Ibu mau tanya kelompok Patimura, sudah dipilih? Kira-kira gambar iklan yang mana? Ini Bu. Ya, bagus. Gambar slogan? Gambar poster? Tinggal ditempelkan pada LKPD-nya ya. Kelompok Pangeran Diponegoro, yang manakah gambar iklan? Yang mana gambar slogan? Yang manakah gambar poster? Bukankah terbalik? Ya, bagus. Tinggal ditempelkan pada LKPD-nya, lalu silakan ditulis teks iklan, disusun teks iklan, slogan, dan poster sesuai gambar yang telah kalian dapatkan. Paham ya? Waktunya sudah selesai, silakan tinggalkan pekerjaannya. Baik, Bu. Ayo tinggalkan pekerjaannya. Baik, sebelum kita presentasi, Ibu minta semuanya untuk berdiri. Kita tepuk semangat dulu, ayo. Ayo berdiri. Sebelum kita presentasi, kita tepuk semangat dulu agar kita semangat dan konsentrasi sebentar presentasinya. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, semangat, lihat, semangat, semangat, lihat. Baik, silakan duduk kembali. Baik. Siapa tadi yang dapat amplop nomor 1? Ya, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara akan mempresentasikan hasil usaha kelompok kami. Baik, saya akan membacakan iklan. Menurut gambar yang kami dapat, kami membuat iklan energen. Seteguk energen pada pagi hari dapat memberi kita energi agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Harganya juga terjangkau loh, hanya Rp2.000. Jadi teman-teman, dengan meminum energen kita dapat energi agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Dengan membaca kita dapat mengetahui isi seluruh dunia. Jadi teman-teman, dengan membaca kita dapat mengetahui seberapa isi di seluruh dunia, bukan hanya di tempat tinggal kita, tempat kita dapat mengetahui isi seluruh dunia. Teman-teman, saya akan membacakan poster. Menjaga bumi dengan
saudara menanam pohon atau melakukan registrasi. Oke teman-teman, kita menjaga bumi dengan menanam pohon dengan registrasi. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada antara teman-teman. Kelompok yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, silakan kelompok Adinura. Saya ingin memberi saran. Menurut saya, presentasi kalian tidak terlalu jelas dan kode suara juga kurang lantang. Itu saja. Baik, terima kasih kelompok Patimura. Ada lagi dari kelompok lain? Silakan. Sudah tidak ada? Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih dari saran dari kelompok Alvimura. Kami akan memperbaikinya agar menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Kelompok kedua yang akan maju adalah kelompok RA Kartini. Ayo, beri tepuk tangan. Silakan kelompok RA Kartini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami dari kelompok RA Kartini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pertama-tama di sini kami mendapatkan gambar yang unik. Kami menjadikan yang unik ini sebagai sebutan sesuai gambar. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang unik ini. Yakult adalah minuman sehat bagi kesehatan usus. Kandungan-kandungan yang ada dalam minuman Yakult sangat bermanfaat bagi kesehatan usus Anda semua. Apalagi dengan harganya yang terjangkau sangat murah, dari harga Rp5.000 pada hari ini diskon 2% jadi Rp3.000. Jika Anda sangat mencintai usus Anda, maka sebaiknya Anda mengonsumsi Yakult setiap hari. Jadi dari iklan atau dari gambar Yakult ini dapat disimpulkan jika Anda ingin memiliki usus yang sehat dan baik bagi kesehatan Anda, sebaiknya Anda selalu minum Yakult setiap hari. Baik, yang kedua kami mendapatkan gambar sebuah slogan atau sebuah gigi yang sedang memperlihatkan pasta gigi dan juga sikat gigi. Saya persilakan teman saya Doni dan juga Chelsea yang akan membacakannya. Mari menjaga kesehatan gigi Anda dengan rajin menggosok gigi, karena senyuman begitu berarti. Jadi di sini dapat kita simpulkan jika Anda ingin memiliki gigi yang baik dan bersih, sebaiknya Anda rajin membersihkan gigi atau membersihkan gigi Anda. Baik, yang ketiga kami mendapatkan sebuah gambar di mana seseorang yang sedang mematikan air dan ada gambar bumi di sini. Saya persilakan teman saya Sula dan juga Junior yang akan membacakannya. Silakan. Berhemat-hematlah dalam memakai sumber air, karena air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Jadi, sebaiknya setelah menggunakan air, harap mematikannya kembali, karena air adalah sumber kehidupan. Jadi di sini dapat kita simpulkan, jika Anda ingin kehidupan yang baik dan juga ingin berhemat akan air, sebaiknya setelah menggunakan air Anda mematikannya. Karena kita tahu, kita makhluk hidup sangat membutuhkan air dan air sangat berperan besar bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang ada di bumi. Baik teman-teman, itulah sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok RA Kartini. Sekian dan terima kasih. Tetapi sebelum itu mungkin ada kelompok yang ingin memberikan komentar, saran atau kritik, silakan. Silakan dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Menurut kelompok kami, kelompok RA Kartini sudah sangat baik. Mulai dari penjelasannya, intonasinya, artikulasinya juga sangat baik. Bagus. Terima kasih kelompok Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada lagi? Silakan dari kelompok Patimura. Maaf sebelumnya, kritikan dari saya, tolong penjelasannya agak sedikit pelan, karena penjelasannya terlalu cepat. Bagus. Terima kasih kelompok Patimura. Silakan ditanggapi kelompok RA Kartini. Yang pertama kepada kelompok Ki Hajar Dewantara, terima kasih atas pujiannya, dan untuk kelompok Patimura, kami kedepannya akan berusaha lebih baik lagi agar kalian dapat memberikan hasil yang lebih luas. Baik, sekian dan terima kasih presentasikan pada hari ini. Tepuk tangan. Kita lanjut pembelajarannya. Ibu mau kita tepuk konsentrasi dulu. Ibu yang bantu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Jadi, Ibu akan merefleksi atau melakukan evaluasi terhadap presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama tadi yang melakukan presentasi adalah kelompok Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ibu, presentasi dari kelompok Ki Hajar Dewantara cukup bagus, hanya
seperti terkesan kurang serius ya. Jadi ke depannya kelompok Ki Hajar Dewantara lebih serius lagi dalam melakukan presentasi serta volume suara dan kejelasannya itu harus ada. Kata apa yang mau diucapkan itu harus jelas. Paham? Paham, Bu. Yang kedua dari kelompok RA Kartini. Nah, dari kelompok RA Kartini presentasinya itu sudah sangat bagus. Hanya tadi kekurangannya adalah kelompok RA Kartini terlalu cepat dalam mengungkapkan gagasan mereka tentang teks iklan, slogan, dan poster. Tetapi selebihnya presentasi dari kelompok RA Kartini sudah sangat bagus. Lalu yang ketiga tadi dari kelompok Patimura. Nah, kelompok Patimura juga sudah bagus melakukan presentasi. Hanya tadi menurut kelompok RA Kartini ada pengucapan atau kata yang tidak baku yang diucapkan oleh kelompok Patimura saat melakukan presentasi. Jadi nanti berlatih lagi ya nak. Dan yang terakhir adalah kelompok Pangeran Diponegoro. Nah, jadi memang ada kekurangan tadi dalam presentasi dari kelompok Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah seharusnya pada saat menjelaskan itu menggunakan energi listrik seperlunya, bukan sepenuhnya. Nah, paham? Tetapi secara keseluruhan presentasi dari masing-masing kelompok sudah sangat bagus. Kalian sudah mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan kalian hari ini. Kalian sudah mampu membedakan mana teks iklan, slogan, dan poster. Ibu ingin menanyakan pengalaman belajar kalian selama menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Apakah ada kendala atau hambatan pada saat kalian menyusun teks iklan, slogan, dan poster? Coba Naintan, hambatan apa yang kamu rasakan, nak? Bu, hambatan yang saya alami dalam proses belajar atau selama proses belajar ini adalah waktu yang dibutuhkan harus Waktu yang ibu tentukan terlalu singkat. Jadi kalian kan sudah duduk di dalam kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Seharusnya kalian bisa berdiskusi dan bekerja sama agar melakukan pekerjaan itu tidak sendirian sehingga waktu yang ibu tentukan cukup. Nah, jadi kita akan menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Ibu minta Nawidi menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Ayo nak, berdiri nak. dalam menulis teks iklan, slogan, dan poster harus memperhatikan pola penyajian teks dan kaidah pembahasan teks iklan, slogan, dan juga poster. Kaidah pembahasan teks iklan, slogan, dan poster yang pertama adalah pendek dan juga singkat, yang kedua adalah jelas, yang ketiga menarik perhatian, dan yang terakhir adalah mudah dimengerti. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Nawidi. Jadi nak, seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sangat baik. Kalian sudah mampu mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu mau tanya dulu kesan kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ibu mau tanya Servas, bagaimana kesan kamu selama pembelajaran ini, nak? Seru dan menyenangkan. Seru dan menyenangkan. Sekarang ibu mau tanya Vidi. Menurut saya ibu ini sangat menarik karena kita dapat membuat teks iklan, slogan, dan juga poster dalam bentuk gambar. Sangat menarik karena dapat menyusun teks iklan dari gambar yang diterima. Nah, sekarang ibu mau tanya Todi, bagaimana kesan kamu, nak? Materi yang mudah dimengerti. Ya, materinya mudah dimengerti. Baik, nak. Minggu depan kita tidak belajar lagi tentang teks iklan, slogan, dan poster. Minggu depan kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Mohon dibuka bukunya di halaman 133. Lalu kerjakan tugas di halaman 136. Minggu depan ibu akan menanyakan materi yang sudah ibu berikan. Lalu ibu akan memeriksa tugas yang ibu berikan. Nah, jadi nak, seperti di awal pelajaran tadi, ibu sudah mengatakan bahwa jika ingin berhasil, maka akan merelakan rasa lelah dan meninggalkan rasa malas. Jangan pernah berhenti untuk berjuang demi masa depan yang baik. Untuk
belajar mengajar kami sukses. Pada hari ini kami ingin mengakhiri kelas yang kiranya engkau selalu memberkati dan melindungi. Namun kami puji harinya Yesus dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk kembali, Nak. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon jangan simpan di dalam hati. Selamat pagi.